HP ini umurnya kurang lebih udah setara anak SD kelas 1. 6 tahun. Yap, pertama kali rilis HP ini dikeluarin tahun 2014, tepatnya di bulan September. Dan HP ini juga lah yang menandai eranya mendiang Steve Jobs berakhir. Karena iPhone 6 ini yang juga jadi breakthrough saat itu, dengan dimensi layar yang naik jadi 4,7 inch dari sebelumnya yang hanya 4 inch. Lalu gimana performanya di tahun 2020? Apakah masih layak dipinang? Atau justru sebaliknya? Well, balik lagi di Gadgetainment bareng sama gue Divi, dan di tangan gue saat ini ada sebuah smartphone dari Apple, iPhone 6. Ini sebenarnya bukan punya gue, ini punya mantan pacar gue, yang sekarang udah jadi istri. Dan kalau nggak salah, gue beliin HP ini dulu buat dia sebagai kado dan juga sebagai permintaan maaf. Permintaan maaf karena ngilangin HP dia sebelumnya, Samsung Galaxy A5 2016. Oke, stop nostalgianya. Singkat cerita, HP ini udah lama nggak dipakai lagi ya, karena baterai health-nya itu udah sempet drop sampai tinggal 52%. Angka yang menurut gue wajar setelah dipakai kurang lebih 4 tahunan. Tapi menurut gue, Apple still Apple. Mau ini desainnya jadul kek, jidat sama dagunya masih lebar kek, kameranya cuma 1 kek, bahkan RAM-nya cuma 1 GB sekalipun, ini masih jadi primadona buat sebagian orang yang khususnya pengen nyobain pakai HP dari Apple. Terbukti banget HP ini masih banyak beredar di marketplace dengan harga yang super duper miring. Tapi tentunya dengan kondisi enggak utuh alias udah pernah dibongkar. Ya, bahasa kerennya itu refurbish lah. Beruntung punya gue ini, gue beli resmi dari iBox waktu harganya ada di angka 4 jutaan. Jadi masih oke banget nih dipakai sampai saat ini. Oke di sini dalam artian pemakaian buat harian ya. Kayak misalkan buat buka sosmed masih oke. Buat browsing-browsing di search engine Safari juga masih enak. Buat nonton YouTube pastinya bisa. Ya walaupun dengan rasio layar masih 16:9 ya. Dan yang paling gue suka tuh adalah untuk dengerin musik. Entah kenapa dengerin musik di produk-produk Apple itu memuaskan banget. Korek dan chip audionya itu tuh kayak dipikirin banget pas lagi bikin HP ini. Dengerin Spotify lewat speaker bawaannya oke, dipakai denger pakai headset bagus. Pakai wireless headset atau TWS juga sama bagusnya. Kalau untuk performa gimana? Well, untuk performa, konfigurasi RAM 1GB dan internal storage 32GB harus gue akui udah termasuk kecil untuk tahun 2020. Chipset yang dipakai juga udah lawas ya. Itu adalah chipset Apple A8 20nm yang punya clock speed sampai 1,4 GHz aja. Di saat Apple dan developernya terus ngembangin aplikasi dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, lama-lama HP ini bisa kelabakan juga. Ya, ibarat manusia ya, ini tuh udah tua banget tapi disuruh angkat beban yang lebih berat. Jadi nggak akan maksimal. Sebagai contoh misalnya, buka aplikasi di HP ini load time-nya kerasa lebih lama. Ada jeda sekitar 5-7 detikan sebelum aplikasinya kebuka. Itu waktu yang lumayan agak lama untuk buka aplikasi aja. Tapi yang gue heran, pas apps-nya udah kebuka dan kita pindah-pindah aplikasi pakai multitasking, jarang ada yang reload ulang alias masih sama seperti halaman terakhir pas kita buka. Padahal ini RAM-nya cuma 1GB doang loh. Agak aneh emang. Tapi satu yang perlu diingat ya, kondisi kayak gini tuh baru bisa optimal kalau aplikasi yang jalan di background nggak terlalu banyak. Ya kurang lebih 5-7 aplikasi lah. Kalau udah kebanyakan ya kayak yang gue bilang tadi, agak kerasa berat. Dan contoh kedua, kalau kita pakai HP ini dalam keadaan intens dan semuanya aktif, baterainya itu akan lebih cepat habis. Ini gue masih malum sih, karena Apple iPhone 6 ini baterainya cuma 1810 mAh aja. Bahkan setengah dari HP Android zaman sekarang pun nggak sampai. Apa kabar buat diajak ke game? Udah pasti alamat nggak bisa jauh-jauh dari powerbank atau chargeran. Tapi meskipun begitu, bukan berarti HP ini nggak bisa dipakai nge-game ya. Tetap bisa kok. Selama kalian bisa terima konsekuensinya seperti yang gue bilang tadi. Ya ngomong-ngomong soal baterai, HP ini tuh nge-charge-nya perlu waktu yang lumayan lama loh. Kurang lebih sekitar 2-2,5 jam. Karena charger bawaannya ini hanya punya daya 5 watt aja. Gue saranin kalau mau baterai iPhone kalian awet, nge-charge-nya pakai kabel dan kepala charger asli bawaan dari kotaknya. Anyway, ada yang nggak sih kalau layar iPhone 6 ini bahkan belum sampai resolusi Full HD. Resolusi aslinya tuh cuma 750 x 1334 pixel aja. Apple nyebutnya ini adalah Retina display. But somehow, ini masuk kategori layar yang cukup tajam loh. Kerapatan pixelnya bisa sampai 326 ppi. Warna yang ditampilin juga bagus, nggak vivid banget, tapi juga nggak butek-butek banget lah ya. Pas lah di mata. Bahkan untuk nonton YouTube tetap bisa muterin resolusi 1080p loh. Di saat Android lain yang mentok di settingan HD Plus aja cuma bisa sampai 720p. Udah gitu, dengan dimensi yang kecil gini, HP ini enak banget buat diajak navigasi pakai satu tangan. Jangkauan jempol juga bisa leluasa mau akses menu di bawah layar atau yang ada di sudut atas layar sekalipun. Kapan lagi coba megang HP yang jari jempol sama jari tengahnya bisa ketemu kayak gini. Dan untuk operating system jangan harap bisa dapetin OS Apple 13 karena punya gue ini cuma mentok di versi 12 sekian lah ya.
Ini aja udah syukur banget, seenggaknya untuk ukuran HP yang umurnya 6 tahun, nggak jadul-jadul amat lah OS-nya. Oke, yang terakhir yang mau gue bahas adalah kameranya. iPhone 6 ini cuma punya total 2 kamera aja ya, satu di belakang yang punya resolusi 8 megapiksel, dan untuk kamera depannya resolusinya cuma 1,2 megapiksel. Ya, 1,2 megapiksel aja. Kalau kalian mau beli HP ini, lupain tuh embel-embel ultra selfie, night mode, wide lens, atau AI kamera. Udah, lupain aja. Itu semua nggak bakalan ada. So, what do you expect from the camera? To be honest, kamera 8 megapiksel ini kalau dipakai di kondisi cukup cahaya masih masuk kategori oke. Gue nggak bilang bagus ya, just oke. Warnanya ini soft ya, nggak terlalu nusuk di mata, tapi cenderung agak flat gitu. Tapi nggak jelek. Gue jadi inget, dulu ada yang pernah bilang sama gue kayak gini. Kamera iPhone itu bukan yang paling bagus, tapi yang paling jarang salah. Sebuah ungkapan yang secara nggak langsung bilang kalau kamera iPhone itu yang paling mendekati sama mata manusia. Setuju atau enggaknya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Anyway, buat fitur kameranya nggak banyak ya. Mode time-lapse, slow motion, video, dan panorama masih ada. Mode HDR-nya juga ada kok, meski nggak signifikan amat. Khusus buat videonya, iPhone 6 ini udah mampu merekam video up to 1080p dengan fps sampai 60. Hasilnya cukup smooth dan lancar diputar di playbacknya. Untuk hasil foto dan video lebih lengkapnya bisa dilihat di sini. Dan ini adalah pengetesan video menggunakan iPhone 6. Ini di kondisi yang agak cukup mendung ya. Bisa dilihat di sini saturasi warnanya lumayan mendekati warna aslinya, tapi langitnya tuh wash banget, jadi kelihatan agak pucat. Terus juga di sini focusingnya lumayan cepat untuk ukuran handphone tahun 2014. Cuman ya mungkin warnanya aja ya agak sedikit pucat gitu. Sekarang kita tes ke kamera depannya. Dan ini adalah perekaman menggunakan kamera depan dari iPhone 6 yang cuma 1,2 megapiksel aja. Kayak gimana hasilnya? Surprisingly masih oke sih di kondisi cukup cahaya. Suaranya gue nggak tahu kayak gimana, nanti tulis di kolom komentar di bawah aja. Tapi stabilisasi dan warnanya lumayan bagus. Gue cukup suka. Ini juga focusingnya lumayan. Ini gue bawa sambil agak jalan ya. Cukup stabil ternyata. Well, untuk ukuran sebuah produk Apple dari tahun 2014 tentu ini udah lumayan lama ya. Dan pertanyaan pamungkasnya bukan pamungkas yang itu, bukan, beda. Lah, bukan yang itu juga, itu mah Bambang, beda lagi. Maksudnya pertanyaan yang ditanyain sama banyak orangnya adalah apakah HP ini masih layak dipakai di tahun 2020? Jawabannya relatif. Masih kalau kalian hanya pakai smartphone untuk kebutuhan harian aja. Dengan catatan, rela untuk minimal punya power bank dan gak masalah pakai HP-nya dalam kondisi di charging. Nggak layak kalau kalian butuh smartphone yang baterainya awet, kuat buat ngegame lama, punya layar gede, dan ngecharge-nya cepet. Mending lupain aja si iPhone 6 ini. Tapi kalau kalian punya jawaban pribadi masing-masing, feel free loh buat denger pendapat kalian, dan diskusi ini bareng-barang di bawah. Oke, kayaknya cukup sekian dulu cerita nostalgia gue dengan produk Apple yang satu ini. Please like and subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Bilang kalau gadget teman bikin video baru. Dan akhir kata Devi cabut, sampai ketemu di video berikutnya.